Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua jemaat KUL, juga pengurus KUL di Katapang Cilampening dikasih Tuhan. Saya berharap dan saya percaya dan berdoa buat Bapak Ibu semua agar semua ada dalam keadaan baik semuanya. Amin. Bapak Ibu, tanpa terasa hari ini kita sudah seminggu yang lalu kita masuk di dalam KUL dan hari ini kita masuk dalam KUL yang baru dan malam hari ini di dalam KUL malam hari kita mau saya percaya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema malam hari ini adalah menyikapi kegagalan. Ya. Dan izinkan hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan, renungan KUL hari ini, dan mari kita yang mau sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dalam KUL, kita masuk dalam doa, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik buat kami semua. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih buat seminggu yang lalu sampai hari ini kami dijagai, dilindungi Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaatku, semua boleh bersama-sama masuk dalam ibadah kul hari-hari Bapak. Urapi berkati setiap kami Bapak yang mendengarkan isi hatimu. Berkati urapi juga hamba yang menyampaikan isi hatimu. Biarlah apa yang disampaikan ini boleh dapat membangun kehidupan rohani kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat renungan malam hari ini kita sama-sama mau belajar dan saya berharap kita ini dapat sesuatu yang baru karena saya juga waktu mau menyampaikan firman Tuhan ini saya dapat sesuatu yang baru dan biarlah apa yang firman Tuhan yang bisa kita dengar malam hari ini dapat menguatkan kita dan kita semua dapat boleh semakin mengerti apa yang seharusnya kita lakukan dan kita perbuat di dalam kehidupan ini yang sesuai dengan firman Tuhan dan apa dalam menghadapi kehidupan ini apalagi kalau mungkin di hari-hari ini kita mendapatkan menghadapi problema atau kegagalan dari sesuatu yang mungkin yang nggak kita harapkan ya terlebih kalau kita perhatikan hari-hari ini di mana kita melihat dan merasakan bagaimana sulitnya kehidupan sehingga mungkin ada banyak di antara kita juga di antara saudara seiman kita mengalami kegagalan dan di dalam berbagai bentuk kehidupan ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana dari satu kehidupan dari Ayub ya, dari Ayub. Kita baca dulu di Ayub 42 ayat 2 firman Tuhan bilang ini. Apa yang Ayub bilang? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kisah Ayub adalah salah satu kisah yang cukup fenomenal yang dicatat di dalam Alkitab dan saya percaya ini bukan hanya fenomenal ketika di zamannya tapi mungkin kalau sampai saat ini pun ya, ada satu kisah yang cukup fenomenal karena bagaimana dikisahkan bagaimana Ayub seorang yang saleh di hadapan Tuhan ya Alkitab catat sebagai orang yang saleh di hadapan Tuhan dia juga sebagai orang yang begitu diberkati luar biasa tapi di dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami penderitaan yang begitu berat dan Alkitab mencatat bukan hanya kehilangan hartanya, tapi ia juga kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan kesehatannya, dia mengalami sakit, bahkan istri dan teman-temannya pun menyalahkan Ayub. Kalau kita perhatikan, Ayub bukan hanya mengalami kehilangan keluarga atau kehilangan materi, tapi secara psikologis pun dia mengalami penderitaan secara mental. Ya, mungkin ada di antara kita juga pernah mengalami hal seperti itu, atau mungkin hari ini sedang mengalami kegagalan yang sampai menyebabkan mungkin mental kita, ya sesuatu yang mengecewakan yang kita alami dalam pergumulan hidup yang berat yang kita alami hari ini mungkin mengecewakan diri kita sampai mungkin mental kita juga bisa terkena ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menyikapi kegagalan di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus yang kita tahu dia ada seorang yang luar biasa ya. Banyak firman Tuhan yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama adalah merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus pernah menuliskan kepada murid yang masih muda waktu itu Timotius suatu pesan yang saya di dalam kalau kita perikopnya pesan penutup dan saya percaya ini sesuatu yang penting
yang Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, dan ini juga menjadi peringatan buat kita semua. 1 Timotius 6 ayat 12 firman Tuhan bilang gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Ya, Rasul Paulus dalam tulisannya sebagai pesan penutup kepada Timotius mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini seperti sebuah pertandingan yang namanya pertandingan iman, dan di mana kita harus merebut pertandingan untuk mendapatkan kemenangan, ya, di dalam kehidupan ini. Artinya gini, kalau Rasul Paulus menuliskan bahwa kehidupan pertandingan sebagai sebuah pertandingan iman kepada setiap orang percaya, saya percaya termasuk kita. Artinya selama hidup ini, ya, kita ini akan mengalami yang namanya pergumulan. Mungkin akan ada kemenangan, tetapi juga ada kemungkinan kita mengalami kegagalan. Tetapi saya percaya bagaimana sikap kita dalam menghadapi pertandingan, ya, terutama ketika kita merasakan kegagalan, kekalahan, karena saya percaya ya, sikap kita di dalam menghadapi pertandingan ini, menghadapi kegagalan ini akan menentukan bagaimana sikap kita, kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, bahkan saya percaya ketika kita sebagai orang percaya, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu baik, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kemanapun kita melangkah. Ya, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, yang punya arti Tuhan beserta kita. Nah, malam hari ini Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar 4 hal yang mau saya share bagaimana sikap kita, supaya kita punya sikap yang benar, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita menghadapi pertandingan, terutama kegagalan dan kekalahan. Ya, apa yang firman Tuhan katakan, ya, apa yang harus kita lakukan biarlah 4 hal ini bisa menjadi kekuatan buat kita. Sekalipun mungkin hari ini kita dalam keadaan baik, tapi saya percaya ketika kita menghadapi tekanan dalam kehidupan, biarlah firman Tuhan itu tetap kita lakukan, dan Tuhan ingatkan dalam hati kita dan pikiran kita sehingga kita dapat lakukan dan punya sikap yang benar di hadapan. Hal pertama yang Tuhan janjikan bagaimana ketika kita menghadapi kesukaran, kegagalan, adalah kita baca di Yeremia 29 ayat 11, nih firman sudah sangat terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal pertama yang harus terjadi, yang harus menjadi sikap kita ketika kita menghadapi pertandingan iman, mengalami pergumulan, tentu pegang janji Tuhan. Ya, sebagai orang percaya, bagi kita tetap memegang janji Tuhan. Kalau kita percaya Bapak kita ini Bapak yang baik, yang nggak pernah merancangkan apa yang jahat, dan yang tidak pernah memberikan ular kepada anak yang meminta roti, seharusnya kita percaya, ya, di balik segala problema di dalam kehidupan kita, di balik segala kegagalan, di balik segala kesulitan yang kita alami, yang saya alami, Bapak Ibu alami, pasti ada rencana Tuhan yang baik buat hidup kita. Sama seperti di Yeremia 11, rancangan Tuhan itu rancangan yang baik, rancangan masa depan yang penuh harapan. Ya, nah, di dalam kehidupan ini mungkin kita ngalamin hal yang nggak baik, tapi kita percaya itu adalah namanya proses. Ya, proses mungkin mungkin bisa terjadi hal boleh tidak enak, ya. Tetapi janji Tuhan sebagai orang percaya kita harus tetap pegang. Karena hanya itulah janji Tuhan yang jadi kekuatan kita. Bapak Ibu, saya juga pernah ngalamin masa yang nggak enak, ya. Saya percaya mungkin Bapak dan Ibu kalian semua ada yang pernah ngalamin masa yang enak. Tetapi jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, ya. Bagian kita apa? Justru kita semakin giat berdoa, kuat berdoa datang kepada Tuhan. Ya. Diingat Tuhan, ya. Tuhan kita ini Tuhan yang baik, yang nggak pernah meninggalkan kita. Ya. Ketika sampai suatu saat, ya, kalau kita melihat, ya, apa yang saya alami ketika saya mengalami masa sukar,
Saya bisa melihat, memandang apa yang terjadi di masa lalu. Kesukaran terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu itu bukan kesukaran lagi, tetapi bagaimana kebaikan Tuhan, Tuhan nyatakan ya sampai hari ini. Jadi ketika saya dalam keadaan hari ini, saya melihat masa lalu yang sukar itu bukan lagi masa sukar, ternyata bagaimana pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam keluarga saya, buat anak saya, buat pekerjaan saya. Ya. Dan itu akan menjadi cerminan dan memberikan kekuatan saya untuk di masa yang akan datang, masa depan. Dan menjadi kekuatan buat saya bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin saya. Amin. Jadi jangan, bagian hal yang pertama yang sebagai orang percaya, tetap yakini, percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah baik, sekalipun hari ini kita ada merasakan yang nggak baik, tapi suatu saat Bapak Ibu akan melihat bahwa apa yang nggak baik dahulu itu ternyata rancangan Tuhan yang baik ya ketika Bapak Ibu alami hari ini. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana harus kita lakukan ketika kita menyikapi masa yang sukar, masa kegagalan dalam kehidupan kita. Tuhan ingatkan kepada kita di 1 Tesalonika 5 adalah tetap mengucap syukur di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagian yang kedua adalah kita harus tetap mengucap syukur. Buat yang mengalami mungkin nggak mudah ya untuk mengucap syukur, tetapi itu ada sesuatu hal yang sulit untuk mengucap syukur. Ya. Ketika kita dalam keadaan baik mungkin gampang, tetapi ketika dalam keadaan sukar mungkin kita sulit untuk mengucap syukur. Tetapi malam hari ini sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Ya. Karena orang yang mengalami kesulitan mungkin kesulitan untuk mengucap syukur. Ya. Tapi saya percaya kalau kita bersama Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang dari Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga sesuatu yang sulit yang kita lakukan ini, yang nggak masuk akal, akan dapat kita lakukan. Malam hari ini, biar lewat renungan malam hari ini, melalui kekuatan Roh Kudus, kita sama-sama diingatkan dan kita sama-sama dimampukan untuk bisa tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Ya. Alkitab banyak mencatat bagaimana banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Yusuf yang mengalami dibuang oleh saudaranya, bahkan dijadikan budak, difitnah, di penjara, mengalami hal yang nggak baik, mengalami masa sukar yang begitu panjang bertahun-tahun. Tetapi Yusuf menyadari bahwa di balik kesulitannya itu ada rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Itu bangsa yang terpilih, dipilih Tuhan, itu bangsa Israel. Ya. Dan saya percaya itulah yang membuat Yusuf nggak pernah tertulis di dalam Alkitab dia bagaimana dia kecewa. Saya percaya kalau orang yang kecewa pasti mengucap syukur. Dan ucapan syukur itulah yang dapat memampukan Yusuf melewati banyak hal yang sulit di dalam kehidupan ini. Amin. Ayub juga sama. Ya, ketika suatu hari datang istrinya untuk berkata kepada, kutuki Allahmu. Ya. Ayub bilang ini, apakah hanya yang baik saja yang mau kau terima dari Tuhan? Ya, bahkan Ayub bilang kepada istrinya, kamu ini seperti orang dungu, seperti orang gila, bahkan Alkitab. Jadi malam hari kita sama-sama diingatkan, apakah kita juga sama seperti istrinya Ayub, hanya mengucap syukur dalam keadaan baik? Ya, saya percaya di dalam ucapan syukur ada mujizat. Tuhan Yesus ketika mengucap syukur buat 5 roti dan 2 ikan, ada mujizat. Ya, karena saya percaya dalam ucapan syukur yang dari dalam hati ini bicara mengenai timbul dari hati ini, timbul karena iman percaya. Ya, bukan saya mengucap syukur, bukan. Tapi kalau benar-benar dari hati, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Karena saya percaya dimulai dari iman percaya. Iman percaya inilah yang akan membangkitkan mujizat buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 16, janganlah kamu hendaklah khawatir apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal dengan penuh ucapan keinginanmu kepada Allah dengan penuh ucapan syukur. Amin. Itu yang kedua, ucapan syukur. Yang pertama, tetap percaya rencana Tuhan baik. Yang kedua, ucapan syukur. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita tetap mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya
menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya. Andalkan Tuhan bukan manusia. Itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang orang yang mengandalkan manusia, hatinya berarti sudah menjauh daripada Tuhan. Karena saya percaya orang percaya seharusnya kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, biarlah kita mengandalkan Tuhan. Manusia terbatas, ya. Manusia itu seringkali mengecewakan. Tapi biarlah malam hari kita sama-sama diingatkan untuk kita tetap mengandalkan Tuhan yang tidak mungkin pernah mengecewakan dan yang tidak pernah terbatas kuasanya. Sahabat, keluarga, teman pelayanan bisa mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Bapak. Ya. Karena itu biarlah malam hari kita tetap andalkan Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, mungkin dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, apapun yang terjadi hari ini, jadikan Tuhan nomor satu. Sebelum melakukan segala sesuatu, datanglah kepada Tuhan. Minta berkat kepada Tuhan. Karena saya percaya, mengandalkan Tuhan bicara mengenai bagaimana kita mengandalkan sesuatu yang lebih kuat daripada kita. Bicara bagaimana kita menganggap kita ini nggak apa-apa, lebih rendah dari apa yang kita andalkan. Mengandalkan Tuhan bicara mengenai bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita ini bukan apa-apa. Ya. Firman Tuhan bilang di Lukas ada firman Tuhan bilang ini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri ke hadapan Tuhan, ia yang akan ditinggikan. Jadi yang ketiga adalah andalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan dan bukan manusia. Hal yang keempat, hal terakhir yang mau saya bagikan ini adalah poin penting, inti dari bagaimana kita menyikapi kegagalan adalah tetap menjaga keintiman dengan Tuhan. Ini adalah kuncinya buat Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana Bapak Ibu untuk bisa tetap yakin rencana Tuhan itu baik ketika dalam keadaan sukar. Bagaimana Bapak Ibu tetap yakin rencana Tuhan baik. Bagaimana Bapak Ibu untuk bisa tetap bersyukur. Bagaimana Bapak Ibu bisa tetap mengandalkan Tuhan di masa sulit. Adalah dengan menjaga keintiman. Karena tanpa keintiman dengan Tuhan, nggak mungkin kita melakukan tiga hal tersebut di atas. Bapak Ibu, kalau kita kenal Tuhan kita ini, Tuhan yang baik, kita percaya kita Tuhan itu Tuhan yang baik, maka Bapak Ibu akan dapat lakukan itu. Percaya rencana Tuhan itu baik, tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun mengalami masa yang sukar sekalipun. Ya, lakukan apa? Menjaga keintiman ini bukan ada sesuatu yang membangkitkan sesuatu yang original, yang keluar dari hati. Ya. Karena orang bisa aja bilang mempercayai rencana Tuhan itu baik, bisa tetap dia dalam doanya tetap mengucap syukur, tetap dia bisa bilang aku tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi apakah itu keluar dari hati? Karena tanpa pengenalan keintiman dengan Tuhan, biasanya yang kita yakini tiga hal itu timbul karena apa? Karena ada kepentingan pribadi. Supaya saya diberkati. Supaya saya dapat sesuatu. Tapi orang yang mengenal dengan Tuhan dengan baik, bagaimana ia yakin rencana Tuhan tetap baik, bagaimana ia tetap bersyukur, bagaimana ia tetap mengandalkan Tuhan, keluar dari originalitas di dalam hatinya, dari pengenalannya akan Tuhan. Ya. Firman Tuhan ya Yohanes 15 ayat 5 firman, akulah pokok anggur yang benar dan kamu rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi inilah kunci yang paling utama. Bagaimana Bapak itu tetap menjaga keintiman dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan itu akan menimbulkan originalitas dari hati kita. Bagaimana kita yakin rencana Tuhan baik. Bagaimana kita bersyukur. Bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, Ayub dipulihkan, ya,
oleh Tuhan, apa yang dialaminya, bahkan Tuhan ganti berkali-kali lipat. Setelah hubungannya dengan Tuhan ini dipulihkan juga. Ya, apa yang pernah Ayub rasakan, kekecewaan yang ia alami, Tuhan setelah dia menyadari, ya, setelah dia timbul dari hatinya yang paling dalam, maka Tuhan pulihkan. Ya. Ayub Ayub 42 ayat 5, firman Tuhan bilang, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Ya, maka setelah itu Tuhan lalu Ayub memulihkan Ayub keadaannya dan membalikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang hilang. Bapak Ibu, biarlah kan saya percaya Ayub dipulihkan ketika dia mulai rekonsiliasi dengan Tuhan. Dipulihkan hatinya. Bukan hanya dengan mulut, bukan hanya kekecewaan yang dialami, tetapi ketika dia menyadari, ya, menyadari bahwa di balik segala sesuatunya ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Keintiman dengan Tuhan yang timbul dari keintiman Tuhan, maka Tuhan memulihkan segala sesuatu. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, ya mungkin kegagalan. Firman Tuhan bilang bahwa kita ini buatan Allah diciptakan Tuhan, ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Saya percaya berarti Tuhan ini memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Apa yang kita alami hari ini tuh, kalau kita tetap pegang Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan yang baik dari Tuhan. Kita nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya. Bagian kita apa? Jaga keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita boleh tetap percaya rencana Tuhan. Kita boleh tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh tetap mengandalkan Tuhan dari dalam yang timbul dari dalam hati kita. Amin. Ayat terakhir, Amsal 4 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bapak Ibu, biarlah lewat malam hari ini, apapun yang kita alami, kita tetap dekat dengan Tuhan. Jangan tawar hati, sehingga kita kehilangan kekuatan kita. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Biarlah malam hari ini kami diingatkan sama-sama Tuhan, untuk boleh tetap menjaga keintiman kami dengan Tuhan. Sehingga ketika kami mengenal Tuhan dengan baik, kami bisa meyakini, percaya bahwa Engkau punya rencana yang baik. Kami bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia ketika kami mengalami kegagalan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak tawar hati, karena Tuhan kami, Tuhan yang baik buat kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi seperti Ayub ketika kalau kami mengalami kegagalan. Kami dapat melihat bagaimana rencana Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami sekalipun kami masa sukar. Berkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan. Namamu selesai bicara. Sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah, kau pulihkan, kau sembuhkan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian tubuhmu yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada dalam beban berat, Tuhan buka jalan, berikan jalan keluar buat setiap kami semua Bapak. Berkati setiap kul yang ada, baik yang online maupun yang onsite, Tuhan, setiap jemaat yang boleh mendengarkan firman hari ini. Biar ada kerinduan Tuhan ada buat setiap mereka untuk tetap mencari wajah Tuhan. Berkati setiap pengurus yang ada juga Bapak, keluarga mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang sudah mereka berikan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.